Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD ya. Seperti apa reviewnya dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau saya perhatikan pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini masih berada dalam pergerakan yang normal ya. Range-nya juga berada dalam range antara 12,51 dolar per troy ounce. Jadi memasuki range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi tentunya apakah nanti di sesi Amerika akan terjadi volatile yang cukup tinggi? Saya melihat dari pembentukan candle saat ini ya. Di sini ada bullish engulfing, di mana pagi tadi di sesi Asia sempat terjadi penurunan dan menguji area support di 2026.18 dan membentuk low baru di sini ya. Tapi candle pukul 13.00 sampai tadi pukul 17.00 berganti candle membentuk impulsi bullish memakan daripada candle warna merah. Tapi saya melihat secara keseluruhan karena candle impulsif terakhir ini ya pukul 13 sampai dengan 17.00 ini kan belum berhasil breakout close di atas 2038 ya, poin 70. Hanya ada sedikit dorongan buyers momentum di posisi ini. Kalau posisinya sampai nanti pukul 21.00 candlenya berhasil breakout close di atas 2038 ya, poin 70. Menurut saya ada potensi akan menuju ke level area sini ya, kurang lebih di 2042 ya. Yang pertama di sini dulu, menguji di sini sampai dengan mendekati area trendline ini. Ya, atau strong high daily di level sebelumnya di 2046.68 yang menjadikan inside bar candle itu berada di area tersebut. Jadi ini kan yang saya sampaikan tadi ya di analisa pagi, ini kan candle inside bar terakhir karena range-nya antara 2016.82 sampai dengan 2046.68 ini belum di break, dan terjadi di hari Selasa juga range-nya terbatas hanya 15.80 dolar per troy ounce. Kemudian saat ini baru berjalan antara range 12 sampai dengan 13 dolar per troy ounce. Jadi menurut saya ini masih memiliki potensi akan menuju ke trendline di level yang lebih tinggi. Itu sih menurut saya, gambaran saya, karena tadi pagi setelah penutupan ini kan ada inside bar juga ya. Dan candle hijau pembukaan tadi sudah retest kurang lebih mendekati 2034 ya. Tapi setelah itu sudah ada penolakan dan bergerak bearish, dan saat ini sedang menuju ke level yang lebih tinggi karena ini sudah mulai ya bergerak di atas 2038.70. Itu gambarannya di time frame 4 jam. Batas-batasannya masih sama. Sekarang kita akan lihat di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam konfirmasi tadinya di sini ada bullish engulfing ya. Ada bullish engulfing dan dia sedang bergerak naik. Ini masih impulsif, belum ada konfirmasi di area sini ya. Di area batas breakout ini tidak ada konfirmasi, masih memiliki kecenderungan bullish. Jadi belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Dan skenario hari ini saya sih masih menunggu areanya ya, area yang menurut saya punya peluang besar itu adalah di area order block di time frame 1 jam, yaitu berkisaran antara 2042.98 sampai dengan 2046.68. Adapun kalau masih kuat untuk dia bergerak naik, karena di sini juga ada level tertinggi swing terakhir ya di sini nih. Nah, ini ya di area sini, ini menurut saya ada potensi kuat akan menuju ke area sini atau terdekatnya yaitu menuju trendline ya di area situ. Jadi kurang lebih di area sini ya di 2042 ya atau 43 sampai dengan 2046 ya. Nah, di sini ini menurut saya potensinya sangat kuat karena ini ternyata kalau kita lihat di sisi kiri ini banyak terjadi rejection ya. Oke, ini banyak terjadi rejection. Saya tandain di sini aja. Ini support become resistant banyak terjadi di sini. Ini area rejection banyak sekali ya di sini. Oke, dan tepat berada trendline ini. Jadi ini bisa dijadikan acuan atau area resisten ya. Kita tandain dulu. Oke, di area tersebut. Oke.
Jadi kurang lebih ya di antara area 2042 sampai dengan 2051 ya. Itu bisa jadikan pemantauan teman-teman nantinya kalau betul-betul di sini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan bergerak bearish kembali sampai dengan area strong low-nya. Tapi bertahap ya, karena di sini ada liquidity area, ini juga liquidity area. Jadi bertahap. Pertama di sini dulu. Oke, area support di sini. Kalau di sini ada impulsif bearish, maka akan menunjukkan konfirmasi yang cukup kuat akan menuju ke area support berikutnya, yaitu di 2026.18 sampai dengan 2016.82 area sini. Jadi kuat untuk dia menguji ke level berikutnya sampai dengan area tersebut. Karena atas bawahnya masih terjangkau ya range-nya. Ke atas menuju sini memungkinkan area resisten dan order block, maka pantau di area sini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dorongan sellernya kuat, batas bawah juga masih sama. Menurut saya di sini yang pertama 2023 ya, 0.95 sampai dengan 2016 sampai dengan 2015 akan mendekati ke wilayah area sini. Itu gambarannya, dan di bawah ini juga ada trend line ya. Ini di daily time frame ya. Ini bisa menuju ke sini juga. Alhasil memang secara pergerakan secara keseluruhan memang masih konsolidasi sebenarnya itu. Ya, masih konsolidasi karena investor dan pelaku pasar ya sampai saat ini, karena hari Kamis besok itu ada rilis CPI ya. CPI itu adalah inflasi yang ada di Amerika, yang tentunya yang pernah naik tinggi ya di tahun 2021 ya, kalau nggak salah bulan Maret itu sebesar 9,1%, dan si Jeremy Powell hingga saat ini update terbaru inflasi CPI bulan kemarin itu turun menjadi 3,1%. Dan PR-nya si Jeremy Powell ini kan menekan inflasi hingga 2% ya. Jadi ini yang diharapkan gitu loh. Tapi kalau kita lihat non-farm payroll, kemudian unemployment rate sama average hourly earning ya, ini penghasilannya juga naik, non-farm payroll-nya juga positif ya di hari Jumat kemarin. Ini bisa menunjukkan inflasi ini bisa terjadi dorongan yang cukup kuat kembali gitu loh. Artinya ada penguatan untuk inflasi. Apalagi kalau kita perhatikan forecast-nya kan ada kenaikan ya dari 3,1 menjadi 3,2. Jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Intinya seperti itu. Apakah nanti inflasinya memanas atau akan mendingin gitu, menguat atau melemah? Kalau menguat tentunya akan terjadi penurunan kembali untuk XAUUSD ya. Tapi kalau kalau menguat posisinya XAUUSD akan turun. Tapi kalau turun untuk inflasinya, indeks dolar kan turun, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Maka akan dia melanjutkan kenaikan dengan syarat break daripada trendline ya. Secara teknikal sebenarnya make sense ya dari dua informasi itu. Makanya kalau kita lihat satu minggu inilah, ini bergerak konsolidasi yang cukup lama di wilayah area ini, tidak menunjukkan tren yang bullish ataupun bearish. Jadi teman-teman harap hati-hati aja. Jadi kalau trading gunakanlah stop loss supaya tidak terjadi kerugian yang cukup besar. Itu aja pesan saya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk peluang hari ini. Menurut saya range-nya terbatas antara 15 sampai dengan 20 dolar per troy ounce. Jadi pantau di wilayah range terdekat, order block temperan 1 jam ataupun resisten. Ya, kalau memang ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, memungkinkan dia akan bergerak bearish. Dan yang kedua, area kurang lebih di 2016 sampai dengan 2023 ya, di area tersebut kalau memang ada potensi bearish bullish engulfing, bullish pin bar atau 3 inside up, bisa dijadikan posisi buy di wilayah area ini atau mendekati trendline sini. Kurang lebih di 2010 ya di area sini. Make sense menurut saya range-nya di area tersebut. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang belum sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.